Luar biasa. Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ada sukacita. Amin. Mari saya undang semua untuk bagi berdiri. Kita angkat tangan kita. Pemanasan pada pagi hari ini. Dari pagi hingga siang ini kita akan diberkati oleh Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Karena jiwa kita yang sangat berharga, oleh kuasa darahnya kita ditebus. Haleluya. Mari kita beri tos sekarang ini kita sukacita buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya.
kasih-Mu Bapa. Terlebih dari segala ya Tuhan, pengorbanan Engkau yang termulia Tuhan, sehingga kami diselamatkan Tuhan. Dengan darah yang tercurah di kayu salib Tuhan, Engkau mengampuni atas dosa kami Tuhan. Haleluya. Engkau kusembah. Engkau kusembah.
kuasa atas hidup saya dan saudara. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan hati kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Biar Tuhan segala pujian dan sembah kami dari rupa yang hati di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan, Kau menjamah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus ada sukacita buat kami, ada damai sejahtera. Karena Kau Tuhan yang Maha Besar. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara. Masih ada sukacita. Haleluya. Kalau sempat kita mau menjawab Tuhan pada pagi hari ini. Karena Dia yang berkuasa. Kita mau menyerukan namanya. Haleluya. Haleluya.
yang Kau ingini. Biarlah kami belajar untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Biarlah kami boleh belajar mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kebaikan yang dinyatakan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Dan kebaikan itu merupakan anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih pagi hari ini kami memuji menyembah-Mu. Nama-Mu Yesus tiada henti-hentinya. Biarlah sebentar kami akan dengar berita firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu, dan kami diberkati oleh karena melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Salam semangat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sepanjang bulan September kita akan bersama-sama belajar mengalami lebih lagi tentang kebaikan Tuhan. Karena tema gereja kita adalah Goodness of God, kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita belajar kebaikan Tuhan bagi orang percaya. Haleluya. Biarlah kita akan membuka di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita membaca dengan sesama Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27, maka kita menemukan satu bagian yang sebetulnya simple, satu bagian yang sederhana, tetapi oleh karena paradigma salah memahami tentang profil dari Yesus yang adalah Tuhan, dan kita mendapati bahwa sesungguhnya ini pelajaran yang bagus juga buat kita sekalian. Mari kita akan membaca bersama-sama khususnya ayat 17 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan, Injil Markus 10 ayat 17 dan 18. 3, 2, 1. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapati sebuah percakapan sebetulnya. Nanti sampai dengan ayat yang ke-27 itu ada dialog diskusi yang menarik. Sebetulnya dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22 itu merupakan percakapan antara Yesus dengan seorang pemuda yang kaya. Namun nanti dilanjutkan percakapan di antara Yesus dengan murid-muridnya dari ayat 23 sampai dengan 27, yang kita mendapati titik fokusnya adalah sama. Bahkan murid-muridnya pun salah memahami siapa Yesus itu. Disinilah kita akan belajar memahami dengan baik bahwa sungguhnya kita yang percaya kepada Tuhan harus percaya bahwa sekarang posisi kita adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga tahapan kita bukan hanya merindukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita belajar bersyukur atas kebaikan Tuhan itu. Nah, isi percakapan kalau kita tadi membaca ayat 17-18, maka ayat ini kedengaran sedikit membingungkan bagi sebagian orang. Dan bahkan beberapa aliran sesat mengklaim jika ayat ini menjadi bukti kalau Yesus bukanlah Tuhan sepenuhnya. Ya, jadi ayat ini seringkali dipakai, oh Yesus itu bukan Tuhan, karena Yesus itu guru yang baik saja. Nah, untuk memahami ayat ini kita harus tahu konteks keseluruhannya. Dari apa yang saya jelaskan tadi, sesungguhnya bahwa ini bicara mengenai the kingdom of God,
berbicara mengenai kerajaan Allah yang dinyatakan oleh kebaikan Tuhan dalam anugerah Tuhan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Pemuda kaya itu tidak tahu siapa Yesus sebenarnya, karena dia hanya menyebut dia guru yang baik. Nah, kalau saja dia tahu sebenarnya siapa Yesus, maka dia akan memanggil dia Tuhan, bukan guru yang baik. Karena itulah Yesus menyampaikan kepada pemuda itu bahwa tidak ada yang baik selain Allah saja. Nah, pertanyaan buat kita tentunya hari ini datang kepada kita sekalian, kepada saya dan saudara, apakah saudara dan saya ingin mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Pasti jawabannya adalah iya. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Karena dengan itulah kita akan mengalami kebaikannya yang sejati lewat karya salib Yesus. Pertama, untuk memahami hal ini, kita harus kembali menegaskan dengan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Dari ayat 17 dan 18 yang tadi saya bacakan dan kita baca bersama-sama, sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang baik, bukan sekedar guru yang baik. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuberbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Mengapa pemuda yang kaya ini menyebut Yesus itu guru yang baik? Karena memang dari hasil survei, ya, rata-rata bahwa orang Yahudi itu mempercayai Yesus itu guru yang baik. Yang kedua, di mana-mana memang lebih tersohor, lebih terkenal Yesus itu adalah seorang guru, seorang pengajar, seorang yang dari desa ke desa, kota ke kota mengajarkan firman Allah. Jadi kebanyakan orang Yahudi memahami Yesus itu sama seperti rabi-rabi Yahudi yang lain. Nah, ini menjadi sebuah persoalan oleh karena apa? Oleh karena pemuda yang kaya ini hanya memahami sebatas guru yang baik saja. Kalau kita membuat sebuah komparatif atau perbandingan, maka sesungguhnya ya, guru yang baik yang ada pada waktu itu banyak sekali, betul tidak? Ya, jadi kalau istilah guru yang baik, Bapak Ibu saudara sekalian rata-rata punya anak-anak kan ada di sekolah yang berbeda, betul tidak? Maka ada seorang Ibu Yena cerita, "Oh, gurunya anak saya guru yang baik loh." Lalu Ibu Ayang juga bilang, "Oh iya, gurunya anak saya juga guru yang baik." Lalu ada Ayang Putih, nah gitu ya, Ibu Satima, Ibu Suki, "Oh iya, dulu gurunya anak saya juga guru yang baik." Wah gitu ya. Nah lalu Ibu Aven, "Suami saya juga guru yang baik." Jadi guru yang baik yang mana? Hampir banyak, bukan? Betul nggak? Banyak. Nah, pemahaman pemuda yang kaya itu, jadi Yesus itu sangat standar. Jadi Yesus itu sama seperti yang lain. Tetapi saya mau katakan bahwa dia bukan sekedar guru yang baik seperti yang dipahami oleh pemuda yang kaya ini, betul tidak? Tidak hanya itu saja, Yesus adalah Allah yang baik, bukan sekedar manusia yang baik. Pada waktu Yesus menegaskan kepada pemuda yang kaya ini, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Pemuda ini bukan hanya memahami Yesus sebagai guru yang baik, tapi manusia yang baik. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Oleh karena waktu pemuda ini mengajak diskusi Yesus sangat merespon langsung, gercep.
Yesus tidak acuh, emang gue pikirin, tidak. Ya, jadi Bapak Ibu khususkan bagaimana feeling Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu ngajak ngomong, mulai start ngomong, begini loh Pak, kisahnya begini-begini sampai detail begitu, tapi orang itu main handphone aja. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Wah, saya udah ngomel sampai Jakarta, sudah ngoceh sampai Jakarta, sudah ngomong sampai Jakarta, orang ini nggak perhatikan saya. Gitu misalnya, betul tidak? Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yang kedua, Bapak muda kaya ini memahami bahwa dia mendengar banyak bagaimana Yesus adalah seorang manusia yang baik, gimana kalau berjumpa dengan siapa saja orang sakit disembuhkan dan sebagainya. Ya. Lalu bahkan Bapak Ibu khususkan perlu memahami bahwa status sosial orang Yahudi itu seperti ada tingkatan-tingkatan. Jadi tidak bisa berkomunikasi seperti biasa kalau orang yang tingkatannya tinggi dengan yang bawah, Bapak Ibu sekalian. Tapi pada waktu masuk kota Yeriko, seorang pengemis buta yang namanya Bartimius berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu dia yang dikategorikan sebagai guru yang baik, Rabi, seperti pemahaman orang Yahudi, berbalik badan lalu menghampiri Bartimius dan menyembuhkan Bartimius yang buta. Itu manusia yang baik, Bapak Ibu. Tetapi hari ini belajar dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya buat kita Yesus Kristus bukan sekedar guru yang baik. Yesus Kristus bukan sekedar manusia yang baik, amin. Tapi dia Allah sendiri. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya pemahaman, bagi saya Yesus itu adalah malaikat yang baik. Memang ada malaikat yang jahat, betul nggak? Si Tante Lucy kan? Lucifer, betul. Bagi saya Yesus itu sahabat yang baik. Saya mau katakan enggak sekedar seperti itu. Dia adalah Allah sendiri. Sehingga sumber kebaikan berasal dari Dia. Amin. Yang kedua, Yesus Kristus memiliki kebaikan yang sejati. Saya ingin membacakan buat kita ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, luar biasa. Pemuda yang kaya ini, yang dalam rentang usia 25 sampai dengan 30 tahun, dalam prediksi banyak teolog menyebutkan bahwa pemuda ini punya kualifikasi personalnya orang yang luar biasa. Dia berbuat baik, dia suka berbuat baik, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mau katakan bahwa seperti Yesus dia adalah Allah sendiri. Yesus menyatakan kebaikannya tanpa memandang orang karena perbuatan baik. Sekali lagi, Yesus menyatakan kebaikannya tanpa memandang orang karena perbuatan baik. Kalau kita belajar dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita mendapati banyak pengalaman dari orang-orang dan kita tidak mengenalnya. Apakah Bartimius, seorang pengemis buta, itu perbuatannya baik? Kita nggak tahu. Tapi waktu Yesus berjumpa dengan dia, Yesus langsung menyatakan kebaikannya dengan menyembuhkannya. Kita nggak tahu pada waktu 10 orang kusta datang meminta kesembuhan kepada Yesus, lalu Yesus menyembuhkan mereka, walaupun yang datang kembali mengucap terima kasih pada satu orang, dan kita nggak tahu apakah 10 orang kusta ini adalah orang yang baik-baik perbuatannya. Pemuda yang kaya ini luar biasa kualifikasinya. Dia mengatakan dengan jelas, semuanya itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku.
kata masa mudaku di sini adalah waktu saya masih mulai anak-anak sudah diajar oleh orang tua dan saya taat melakukannya. Jadi saya adalah orang yang baik. Saya melakukan perbuatan yang baik. Saya punya karakter yang baik. Wah, luar biasa ya. Tetapi rupa-rupanya enggak itu yang dimaksud dengan Yesus menyatakan kebaikan. Enggak memandang apakah orang ini baik atau tidak. Ya. Banyak contoh kan? Bahkan Yesus mendapati seorang wanita yang berzina. Betul? Dan ada banyak orang mengatakan dalam hukum kami orang ini harus dirajam dengan batu. Betul tidak? Kalau Yesus membukakan badannya lalu menulis di tanah. Dari tulisannya diartikan bahwa barang siapa yang belum pernah berdosa, lempar batu dulu kepada wanita ini. Waktu Yesus ya berbalik badan, rupanya nggak ada orang lagi satupun karena sudah kabur semuanya. Rupanya semua orang ini juga adalah orang berdosa. Dan Yesus mengatakan, pulanglah wanita, jangan berbuat dosa lagi. Apakah itu bukan kebaikan Yesus buat orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus menyatakan kebaikannya tanpa memandang orang karena punya harta melimpah. Di dalam ayat 21 dan 22 disatakan, tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Inilah kekurangan dari pemuda yang kaya itu. Memang dia adalah orang yang baik, punya karakter yang baik, amal perbuatan yang baik, soleh dia rupanya. Bukan namanya soleh, punya karakter yang mulia. Tetapi Yesus menyatakan kebaikannya tanpa memandang orang karena punya harta melimpah. Rupa-rupanya pemuda kaya ini, dia adalah kaya, punya harta, dan seperti firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, saya harap para wanita yang pakai kalung, di mana kalungmu berada, di situ hatimu berada. Jangan ya. Saya harap buat para pria, di mana dompetmu berada, di situ hatimu berada. Amin. Haleluya. Supaya tidak dompetmu berada, hatimu berada, jangan pakai dompet, pakai tas. Ya, haleluya. Ya, jadi para wanita kalau ada yang sedang berhias di depan kaca cermin lalu berbahagia, suamimu kasih surprise dari belakang, wah, dibeliin kalung rantai emas, wah luar biasa ya. Dan rupa-rupanya itu adalah rantai tas, lalu marah besar. Nah, itu menjadi ujian, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Seharap nggak seperti itu. Pemuda ini terpikat dengan hartanya. Pemuda ini dikuasai oleh hartanya. Pemuda ini dikendalikan oleh hartanya. Seharusnya harta harus dikuasai oleh manusia. Amin. Uang jangan sampai mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan uang. Pertanyaannya Pak Eko, kalau uang yang nggak ada, siapa yang dikendalikan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemuda ini kasihan sekali. Ya.
Alkitab mengatakan pada waktu Yesus menguji imannya, jual semua itu, bagikan kepada orang miskin. Apa yang dia alami, mendengar perkataannya itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin meluruskan, karena beberapa pengajar sesat keliru mengatakan, oh rupanya jadi orang Kristen itu nggak boleh kaya. Oh rupanya jadi orang Kristen itu nggak boleh punya harta banyak. Oh rupanya jadi orang Kristen itu nggak boleh bekerja sekeras-kerasnya untuk cari uang. Saya mengatakan bukan itu yang dimaksud. Menjadi orang percaya, kalau kita diberkati, kita diberi kekayaan, kita diberikan harta yang banyak, itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Supaya apa? Semakin kita bisa banyak menjadi berkat bagi yang lain, menolong pekerjaan Tuhan, ya, menolong orang-orang yang perlu kita tolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan kebaikannya kepada setiap orang tanpa memandang tadi perbuatan yang baik, harta yang melimpah. Inilah kebaikan sejati dari Tuhan. Kalau manusia punya prinsip, oh kalau orang itu baik sama saya akan baik sama dia, betul tidak? Betul? Tapi kalau Yesus tidak. Kalau Yesus tidak. Kita bisa lihat bagaimana Petrus yang sebetulnya banyak kali menyakiti hati Tuhan, betul? Sampai pada waktu mau ditangkap, Petrus menyangkal 3 kali. Hanya wanita yang menyapu halaman. Petrus, Pak Petrus, bukannya kamu adalah murid dari Yesus orang lain itu? Oh bukan saya, Petrus yang lain. Lalu penjaga tentara Romawi, ya, hanya biasa aja. Bukannya kamu Pak Petrus yang adalah pengikut dari Yesus? Oh bukan, itu Petrus Mujiono, bukan Petrus saya, artinya. Ya. Lalu yang lain juga bertanya, bukankah kamu Mas Petrus yang adalah murid dari Yesus? Bukan, sekali lagi, namanya keliru. Kalau saya adalah Simon Petrus, kalau itu Petrus yang lain. Tetapi Yesus tetap menyatakan kebaikannya kepada Petrus, bukan? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Kalau Tuhan sudah menyatakan kebaikan bagi kita, kita harus menyalurkannya buat setiap orang. Amin. Kita belajar, jangan sampai kita jadi wasit. Tahu wasit? Wasit tinju lagi. Oh 1 kali kamu lukai hati saya, gak apa-apa. Oh kamu kecewakan saya 2 kali, gak apa-apa. 3 kali cukup. Karena kesabaran itu ada batasnya. Mari kita belajar, ya, untuk menyatakan kebaikan dari Tuhan itu tidak ada batasnya. Bagaimana caranya? Kita minta kekuatan dari Tuhan. Karena kalau kita menggunakan manusia kita tidak akan berhasil. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan berhasil. Yang ketiga, Yesus menyatakan kebaikannya dengan menyelamatkan setiap orang percaya. Dari ayat 23 sampai dengan 27, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Maaf Bapak Ibu, jangan salah memahami ya. Orang yang wujudnya beruang, bukan. Di sini adalah orang yang punya uang banyak, maksudnya begitu ya, atau orang kaya raya. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapa yang diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahwa Yesus menegaskan kebaikan sejatinya untuk menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya dengan komitmen hidup bagi kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, yang diselamatkan, yang percaya kepadanya adalah orang yang berkomitmen hidup hanya bagi kerajaan Allah. Fokusnya bagi kerajaan Allah. Itu mengapa Yesus dalam bagian lain mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang orang Kristen itu langsung di ujungnya, enak hasilnya, padahal harus ada prosesnya. Kadang-kadang kita pintanya udahlah yang instan, yang di ujungnya aja, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, seharusnya prosesnya harus dialami. Komitmen hidup bagi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu di tembok-tembok pembatas dari kota-kota di Palestina, Yudea dan sebagainya, ya, atau tanah-tanah orang Yahudi, itu biasanya ada gerbang yang semua bisa lewat. Tetapi ada pintu-pintu khusus itu untuk barang, dan biasanya onta-onta itu lewat situ, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti kalau di mall itu ada namanya lift untuk orang, ada lift untuk barang, nah gitu ya. Jadi di rumah sakit itu ada lift untuk khusus pengunjung, ada lift untuk pasien, biasanya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik itu ya. Jangan sampai begitu Bapak Ibu pencet, keluar kamar mayat Bapak Ibu. Nah gitu ya, perhatikan baik-baik ya. Nah Bapak Ibu sekalian, biasanya orang-orang yang Yahudi yang pergi dengan perbekalan, dengan ontanya itu banyak sekali barangnya, biasanya memasuki sebuah pintu, ontanya harus turun, lalu masuk dulu ontanya, barang-barangnya ditinggal. Jadi diambil, digotong begitu ya. Kalau zaman dulu saya kira ada itu apa namanya, mortir apa yang biasanya tukang angkat begitu, portir ya, begitu ya, seperti itu. Jadi nggak bisa onta dengan bawa banyak barang itu langsung masuk ke pintu aja. Bisa ontanya yang sakit atau pintunya yang roboh, begitu kira-kira ya, atau barang-barangnya rusak. Nah disinilah sebetulnya menjadi sebuah gambaran buat saya dan saudara, orang-orang yang berkomitmen hidup bagi kerajaan itu harus belajar menyangkal diri, menguasai diri kita, tahan nafsu. Ya bukan hanya tahan nafsu makan sampai 10 kali sehari. Ada di Bapak Ibu makan 10 kali sehari, padahal rata-rata standar itu 3 kali loh ya. Ini 10 kali ya Bapak Ibu. Wah luar biasa ini ya, dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu ya, jangan Bapak Ibu sekalian ya. Lalu bukan hanya bicara mengenai shopping ya, tiap minggu shopping habis dana, baru gajian langsung habis begitu kira-kira ya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu hal yang penting buat kita ya. Nah Yesus Kristus menegaskan kebaikan sejatinya untuk menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya dalam jaminan Allah. Dari ayat 26 dan 27 yang tadi saya bacakan, murid-murid sempat gagal paham. Jadi rupa-rupanya orang kaya nggak bisa dong masuk kerajaan Allah. Orang kaya nggak bisa diselamatkan. Tidak seperti itu ya. Baik orang miskin maupun orang kaya, semua bisa diselamatkan asal percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, karena jaminannya Allah sendiri. Tetapi tadi komitmen hidup fokus untuk kerajaan Allah ya. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah
Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita dijamin untuk mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Karena apa? Kita adalah kategori orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan waktu kita percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan datang kepada Tuhan, merenungkan kembali firman Tuhan hari ini, dan pada kiranya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sementara saya mohon kepada Bapak Pendeta Rudi Matianis dan Bapak Alvin Wijaya untuk mempersiapkan diri melayani perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Setiap pribadi kita menghampiri Allah. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk kita menjadi orang-orang yang menyadari sesungguhnya kebaikan Tuhan sudah dinyatakan bagi kita, dan kebaikan Tuhan itu bersumber dari Yesus yang adalah Allah sendiri. Kebaikannya sejati, karena waktu kita menerima kebaikan Tuhan, Tuhan gak pernah memandang siapa kita. Apakah kita kaya, apakah kita pintar, apakah kita adalah pribadi yang berkarakter yang baik. Tidak. Tetapi itu semua anugerah semata-mata dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Banggakan dalam hidup ini, kepintaran, status sosial, kaya, terpandang, punya harta, punya gelar, pendidikan yang tinggi. Tidak ada yang patut kita banggakan. Kebaikan dari Tuhan saja dinyatakan dalam kehidupan kita tanpa memandang semuanya itu, sehingga oleh karena kebaikannya, besar kasih-Nya, Dia mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Tuhan gak pernah memandang siapa kita. Bahkan kita sebenarnya adalah orang yang berdosa. Sebenarnya kita adalah orang yang bejat orangnya. Sebenarnya kita adalah orang yang jijik di mata Tuhan. Tetapi Tuhan karena anugerah kebaikannya, Dia mau mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Sebelum kita bersama-sama bersatu dalam sakramen perjamuan kudus hari ini,
merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Dan kalau di antara saudara merasa, kenapa Tuhan begitu jauh dari saya? Kenapa kebaikannya kok sepertinya gersang? Kenapa langkah sekarang ini? Saudara harus minta kembali, undang Dia Yesus, Juru Selamat dalam hidup saudara kembali, dan rasakan kebaikannya yang berlimpah dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Datanglah dengan sikap hati seorang hamba, seperti mau mencukai yang datang dalam doanya di bait Allah. Tuhan, aku orang berdosa, aku gak layak, ampuni aku. Walaupun Tuhan akhirnya mengatakan orang ini dilayakkan. Haleluya Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang hendak makan minum dari perjamuan kudus, biarlah memeriksa dirinya, baru dia makan dan minum dari perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Pendeta Rudi akan berdoa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan kami diingatkan tentang kebaikan Engkau Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh baik menerima kami Tuhan. Biar kami boleh menyadari kami sebagai orang yang berdosa, Engkau layakkan kami datang di hadirat Engkau. Tapi lagi saat ini Tuhan, di hadapan kami perjamuan kudus yang ada, kami percaya Tuhan, pada saat kami makan minum dari cawan ini dan makan roti dari kehidupan Engkau Tuhan, kami boleh membawakan sesuatu yang baru Tuhan Yesus, kesadaran penuh dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, berikan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi orang-orang yang mungkin melukai hati kami, telah membuat kami Tuhan jadi marah, atau membuat kami Tuhan terluka. Tapi saat ini Tuhan, kami menyadari kami perlu kasih Engkau yang sesungguhnya Tuhan, yang mengasihi dan mengampuni Tuhan Yesus orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan dan layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan ini semuanya, untuk mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, bukan kutuk-kutuk Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat-Mu saja yang mengambil hidup kami, yang akan menyelubungi kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh terbuka mata rohani kami. Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, sehingga keberadaan kami Tuhan tetap Tuhan Kau dapatkan kehidupan yang layak Tuhan, menerima kasih dan kemurahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk melakukan ini semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus ini Tuhan, kami serahkan tangan Tuhan. Haleluya. Marilah kita akan melaksanakan sakrament perjamuan kudus pada Minggu 3 September 2023 di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka di atas kayu salib? Dia dijadikan korban untuk menebus kehidupan kita dari dosa. Amin. Mari kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus, yang telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, saudara bisa tahu tanganmu di badannya. Saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apakah ada di antara saudara yang hari ini secara khusus ingin mengambil keputusan kembali Tuhan? Aku ingin mengundang kembali engkau hadir dalam kehidupanku. Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat, supaya kebaikan Tuhan bisa kunyatakan juga bagi yang lain. Kebaikan yang sejati yang tanpa memandang orang itu baik sama saya, orang itu terus menolong hidup saya. Bahkan orang-orang yang menyakiti hati, bahkan orang-orang yang melukai hati, bahkan orang-orang yang mengecewakan, aku tetap akan baik kepadanya, mengampuninya, memaafkannya. Biarlah saudara bisa letakkan tangan di dada. Tuhan, ini waktunya. Kebaikanmu yang bersumber dari Engkau Allah sendiri, kebaikan yang sejati tanpa memandang segala sesuatu, biarlah Tuhan Engkau akan berikan bagi setiap anak-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami nyatakan kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau nyatakan kuasa salib-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa Allah yang dasar itu dinyatakan dalam hidup anak-anak-Mu hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kalau di antara mereka yang punya pergumulan, kalau di antara mereka punya beban berat, nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Kiranya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, silakan kembali. Hari ini merupakan minggu pertama di bulan September, menjadi sebuah komitmen kita sejak gereja ini berdiri bahwa setiap minggu pertama dalam ibadah raya maka kita akan berdoa bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan menyelamatkan kita, terlebih dalam komitmen kita bersama-sama untuk memberikan hidup sepenuhnya bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan, termasuk bagaimana komitmen untuk mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting buat kita. Kalau di bulan September kita mempelajari mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, terus kita bisa menguji diri kita apakah kita bertumbuh dalam Tuhan atau tidak, ya bagaimana komitmen kesungguhan kita kepada Tuhan, itu akan nampak jelas. Bagaimana salah satu cirinya adalah kita belajar memberikan hidup bagi Tuhan, dan apa yang Tuhan titipkan, berkat-berkat itu. Sejauh mana tingkat komitmen kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya, di dalam keuangan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya adalah gembala sidang yang paling jarang berkhotbah mengenai persepuluhan, paling memberikan nasihat dorongan. Sekali lagi, apa yang menjadi milik Tuhan itu harus dikembalikan, apalagi buat orang-orang yang sudah bekerja, ya, para pemuda-pemudi yang sudah bekerja, belajar mengembalikan miliknya Tuhan, jangan lupa itu, ya. Dan persepuluhan itu bukan bicara mengenai sedikit banyaknya, ya. Kalau firman Tuhan mengatakan 1/10, nah gitu ya. Jadi orang yang bekerja itu dapat gaji 5 juta, dikembalikan kepada Tuhan 500.000, ya. 10 juta berarti 1 juta dan sebagainya, ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang berdagang, keuntungan dari dagangannya itu, ya. Jadi bukan uang pemasukan semua, tapi keuntungan dari dagangnya, ya. Sebagian untuk melipat gandakan modal. Yang prinsip pertama, keuntungan itu adalah dikembalikan kepada Tuhan 10%. Bagaimana dengan anak-anak? Bisa diberikan uang jajan dan sebagainya, ya. Nah, jadi jajan dikasih duit 10.000, jangan jajan semua 10.000. Beli bakso pentol 10.000 udah kenyang gitu ya, jangan. Disisipkan ya 1.000 rupiah, ya. Seperti itu dikembalikan kepada Tuhan dan sebagainya, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati, ya. Oleh karena itu memang secara teknis ada yang mengembalikan persepuluhan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sesuai dengan konteksnya masing-masing, ya. Karena ada yang dapat gaji itu minggu kedua, ketiga, keempat, tapi yang jelas nggak ada minggu kelima lalu lewat, lupa. Jangan Bapak Ibu sekalian, ya. Kadang Tuhan nggak pernah lupa menyatakan kebaikannya bagi kita, amin. Haleluya. Sampai hari ini saya, ya, Ibu Pendeta Eliana, Bapak Pendeta Rudi Matianus, kami para pendeta GFCA, kami belajar untuk setia dan taat mengembalikan persepuluhan ke sinode, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi biarlah jemaat juga akan setia mengembalikan miliknya Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Lalu nanti buat Bapak Ibu yang mengembalikan persepuluhan secara manual, cash, bisa masukkan ke kotak di depan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau yang mau transfer silakan transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Sutalaya nomor 02-309-9494. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini waktunya kami untuk mengucap syukur atas anugerah yang menyelamatkan hidup kami. Segala sesuatu Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Nyawa satu-satunya Tuhan berikan bagi kami supaya kami diselamatkan.
Ini adalah kekayaan, ini adalah berkat terbesar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur juga buat berkat-berkat jasmani dan rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Ada sukacita, ada harmonis, ada kegembiraan, ada kesehatan di dalam keluarga kami. Oh, kami boleh bersemangat bekerja keras, kami boleh bersemangat belajar, kami boleh bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan memberikan juga keuangan, bonus tambah gaji, bahkan Tuhan memberikan berkat-berkat keuangan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jikalau sepanjang September ini akan dikumpulkan persembahan, persepuluhan, pembangunan, persembahan suku dan sebagainya, Tuhan Engkau akan memberkati. Biarlah Tuhan kami memberi, bukan supaya kami selamat, tapi kami memberi kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, diberkati sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa diedarkan persembahan. Sambil saya menyampaikan pengumuman untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, bersyukur kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun kemarin. Donatan Immanuel Kristianto, apakah hadir? Tidak ada ya. Jadi juga selamat datang kepada mama dan adik-adik dari saudara Kesia ya, yang beribadah hari ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kegiatan sepekan gereja kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama setelah ibadah nanti ada latihan untuk ibadah pemberkatan nikah Saudara Yuda Septianus dan Saudari Kesia. Nah, jadi buat jemaat atau tunas remaja yang terlibat dalam ibadah pemberkatan nikah, biarlah bisa tinggal sejenak dan nanti ikut dalam latihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sekaligus selaku gembala sidang mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Pendeta Rudi dan Ibu Indiawati. Di sini juga ada mama dari Kesia. Jadi ada undangan untuk kita sekalian ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi diundang untuk menghadiri ibadah pemberkatan nikah pada hari Sabtu 9 September 2023 jam 9 pagi di gereja ini. Lalu ada resepsi pernikahan di ballroom Mall Balai Kota Tangerang ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah itu Jalan Jenderal Sudirman ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pernah ke Tang City tinggal lurus ke arah Cengkareng Bapak Ibu. Tapi jangan sampai Polis, jangan sampai Cengkareng ya. Karena itu pokoknya batasnya sebelum rel kereta api Bapak Ibu ya. Itu di sebelah kiri ada mall besar Balai Kota ya Bapak Ibu. Jadi semua diundang untuk hadir Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kali ini datang diundang ya, nanti tahun depan 2 tahun lagi mungkin mengundang gitu. Jadi gantian Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya, gantian. Puji Tuhan ya. Ya. Jadi yang museum itu akan mengundang gantian, itu berarti udah siap-siap ya, punya menantu ya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan dari Selasa hingga Kamis, Bapak Ibu sekalian. Jadi komunikasi pastoral baik onsite atau online. Kalau onsite itu ada janjian ya, pertemuan. Bapak Ibu sekalian, lalu hari Jumat itu ada latihan untuk ibadah raya kedua kelas remaja dan remaja jam 6. Lalu ada latihan untuk ibadah raya 1 umum, lalu dilanjutkan dengan doa bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari Minggu depan tanggal 10 September 2023 ia melayani dalam ibadah raya pertama umum itu Pengkhotbah Pendeta Erliana, Bin Pujian Ibu Ria Kristianti, singer Saudara Yudea, Saudara Andi Setiabudi, pemusik Bapak Wawan, Saudara Woyo, Saudara Esa, Pak Stefanus dan Bapak Anto. Penikmat tamu Bapak Kiki dan Ibu Eka, lalu ada Bapak Hero dan Ibu Wanti, sound system, fasilitas Bapak Asep dan Bapak Apin, LCD operator, Saudara Tabita, live streaming, Saudara Yudeskia dan Ken, kolektan Ibu Ririn dan Ibu Lis Kumarsi, doa syukur Bapak Pendeta Rudi Martianus, berkat Gembala Sidang. Ibadah raya kedua remaja Pengkhotbah Gembala Sidang, WL Saudara Tabita, singer Saudari Stefani dan Felicia, kolektan Saudara Kensi, sedangkan tim musik nanti akan diatur ditunjuk oleh Saudara Yuda. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita terus untuk mengambil waktu berdoa juga ya. Jadi setiap keluarga biar mulai dari jam 5 sore sampai jam 24.00 ambil waktu setengah jam saja. Kalau ada yang bisa bangun tidur sama-sama berdoa, atau siang hari sama-sama berdoa, atau malam hari sebelum tidur berdoa, ambil waktu untuk doa bersama keluarga ya. Jadi saya dengan keluarga juga bermaksud untuk kembali membangun mesbah keluarga bersama ya, supaya kita semua akan menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ya yang happy wedding juga masih belum ya. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, dan mewakili tim keuangan gereja juga mengucapkan terima kasih atas persembahan dana pembangunan, lalu ada persepuluhan yang diberikan sepanjang bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, terus doakan untuk revitalisasi sistem yang sedang dilakukan, kiranya Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya ya. Tuhan berkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kita berdiri bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekasihan. Bagi Dia segala pujian, haleluya. Segala pujian, hormat serta hormat syukur bagi Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami mengucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk Indonesia negara kami. Kalau proses tahapan pemilu sudah mulai dijalankan ya Tuhan, kami berdoa menyatakan pesta demokrasi, Tuhan nyatakan kebaikan-Mu, dan kami mengimani semuanya akan baik-baik saja negara kami ya Tuhan.
sampai proses pemilu di bulan Februari 2024, di mana akan dipilih para wakil rakyat di DPRD maupun DPR RI, bahkan presiden wakil presiden. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi Indonesia, karena Indonesia pasti dikasih oleh Yesus, diselamatkan oleh Tuhan. Berkati Banten, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan kota Tangerang, Tuhan, biarlah Tuhan tidak hanya tagline kota 1000 pabrik, tetapi menjadi kota berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja Sidang Jemaat Allah. Terima kasih untuk terpilihnya anggota pada pengurus pusat. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, taruh hikmat kepada mereka untuk menggembalakan umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami serahkan PPD, pengurus-pengurus wilayah, bahkan seluruh pendeta dan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Semuanya akan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu, menyerahkan untuk revitalisasi sistem ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong. Kami serahkan juga untuk rencana pelaksanaan ibadah, pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan dari saudara Yuda dan saudari Kesia. Tuhan tolong campur tangan dan buat berhasil semua. Kami serahkan Tuhan yang berulang tahun saudara Nathan. Tuhan berkati masa depannya indah dalam genggaman tangan-Mu yang dahsyat. Kami berdoa menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu umat-Mu. Serahkan hidup mereka, Tuhan memelihara, Tuhan memimpin. Dari anak-anak kecil hingga orang dewasa bahkan yang lansia. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah raya hari ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Sebentar kami akan berpisah satu dari yang lain, dan kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan memberkati. Segala pujian, doa syukur bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera-Nya. Akhirnya Sidang Jemaat hari kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan